3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, tentara Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Kita akan mengupdate bagaimana situasi Gaza terkini dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Fikri, bagaimana kondisi terkini di Rafah dan juga di jalur Gaza bagian tengah dan juga utara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, dan juga Mbak Andi Kumala. Memang kondisi di jalur Gaza belum membaik, di mana memang pihak Zionis Israel masih terus melancarkan serangan-serangannya terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Pada malam beberapa jam yang lalu waktu Gaza, Israel menargetkan sekitar rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Namun informasi yang kami dapatkan tidak ada jumlah korban akibat penyerangan tersebut. Di sisi lain, terdapat serangan-serangan yang ada di timur Rafah, di salah satu jalan yaitu Jalan Salahuddin yang ada di timur Rafah, sehingga mengakibatkan 11 orang meninggal. Dan bukan hanya di jalur Gaza bagian selatan, namun di jalur Gaza bagian utara di kota Syjaiyah ada 5 orang meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan Kementerian Kesehatan Palestina merilis dalam 24 jam terakhir ada 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga mengakibatkan 35 orang meninggal dan juga 130 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban jiwa dari masyarakat Palestina sejak perang 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 37.431, di mana lebih dari 15.800 adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta hampir 400 tenaga medis yang menjadi turut menjadi target, maksud saya hampir 500 tenaga medis yang menjadi target sasaran Israel, dan juga 150 jurnalis turut meninggal akibat serangan Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan luka-luka menyentuh angka 85.653, sekali lagi, di mana 74% mereka korban adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan memang sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi juga mengenai bantuan truk-truk yang diperkirakan untuk masuk ke jalur Gaza melalui border Rafah, karena memang sebelumnya Israel menjanjikan akan adanya jeda taktis yang akan dilakukan oleh mereka untuk memasukkan bantuan-bantuan dalam jumlah yang cukup banyak melalui border Rafah. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah border Rafah bisa memasukkan bantuan-bantuan. Namun bantuan-bantuan tersebut, kami berinformasi dari masyarakat lokal itu bahwa bantuan-bantuan tersebut berhasil masuk melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, ya, antara perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan memang kondisi yang ada di jalur Gaza cukup sulit. Kami juga mendapat informasi bahwa di mana masyarakat yang ada di jalur Gaza bagian utara sangat-sangat kesulitan. Kenapa? Karena memang mereka posisinya ada di ujung, di mana dari border Rafah itu harus melewati 40 km untuk menuju ke Gaza Utara, dan kita tahu bahwa bantuan-bantuan itu pun menjadi target, sehingga dari PBB atau UN itu juga belum memberanikan atau belum menugaskan untuk bantuan-bantuan itu masuk melalui border Rafah untuk memasuki jalur Gaza bagian utara. Bahkan saking sulitnya, harga-harga di sana pun sangat-sangat melambung tinggi, di mana 1 kilo beras aja hampir menyentuh angka 300.000, dan ada 1 kilo tomat itu menyentuh angka 400.000. Artinya kondisi di sana benar-benar sangat kelaparan, dan kita tahu bahwa ada 37 orang yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, dan ini diupdate langsung oleh Kemenkes Palestina, dan sebagian besar mereka adalah anak-anak, dan kebanyakan orang yang meninggal itu adalah terjadi di Gaza Utara. Dan kita bisa lihat di media-media sosial, media lokal ataupun dari jurnalis-jurnalis lokal bahwa banyak anak-anak yang memang terindikasi terkena malnutrisi, bahkan sangat kurus sekali mereka, sampai tulang-tulang mereka kelihatan, karena ini akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan kita berharap dan berdoa semoga gencatan senjata benar-benar cepat terjadi, sehingga memang adanya truk bantuan
yang segera darurat sekali untuk masuk ke jalur Gaza, dan bukan hanya bantuan-bantuan logistik, namun bantuan obat-obatan ataupun bantuan bahan bakar untuk rumah sakit yang mengoperasikan, karena jumlah korban terus berjatuhan dan banyak korban dilarikan ke rumah sakit. Dan saat ini kondisi di rumah sakit juga belum cukup membaik. Seperti yang saya katakan bahwa beberapa jam lalu aja ada serangan di sekitar rumah sakit Nasir yang memang ini juga menjadi kemungkinan berbahaya di rumah sakit tersebut. Ya, Fikri, lalu bisakah Anda menggambarkan bagaimana cara para pengungsi yang hidup di tenda-tenda pengungsian untuk bertahan hidup di tengah krisis bahan makanan dan juga harga pangan yang sangat tinggi di sana? Ya, baik, memang kondisi masyarakat benar-benar sangat sulit ya, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan juga masih sangat sulit masuk, harga pangan juga melambung tinggi, dan memang ada beberapa NGO juga masih membuat program-program kemanusiaan, seperti kita juga ketika Hari Raya Idul Adha juga membagikan snack untuk anak-anak yang ada di pengungsian. Artinya masih ada beberapa barang yang ada di jalur Gaza itu memang hasil bantuan-bantuan yang sebelumnya masuk. Namun kalau tadi saya juga baru melakukan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, saya melihat banyak saat ini buah-buahan dan juga barang-barang lain, dan seperti yang saya sampaikan bahwa ini barang-barang ini masuk melalui perbatasan Karim Shalom, sehingga ini juga membuat bahagia juga terhadap para pengungsi. Namun para pengungsi ya benar-benar mereka hanya mengandalkan bantuan-bantuan ataupun sedikit uang yang mereka hanya sisa untuk melanjutkan kehidupan mereka di tengah genosida atau di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.